Hari ini kita ke kandang, kita cek ayam terakhir kita sebelum mudik ya. Jadi ternyata harga ayam kampung di tempat kami 65.000 per kilo. Jadi ya cukup lumayan ya bagi kita peternak kecil ini. Kalau harga segitu ya alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan peternak R3. Gimana teman-teman kabarnya? Baik, sehat ya? Di akhir bulan puasa menjelang bulan Ramadan, kita akan cross check ternak ayam kita ya, anak ternak ayam Bangkok, bisa juga dibilang ayam kampung. Jadi sebelum mudik lebaran nanti ya, ayam-ayam kita ini akan kita amankan atau akan kita ya jual lah sebagian ya. Karena apa? Karena kalau kita tinggal segini banyaknya, kasihan yang dititipi kalau saya kayak gitu. Jadi nanti akan saya seleksi, saya pilih-pilih ayam mana yang harus saya jual dan ayam mana yang harus tinggal di kandang. Kebetulan ini sudah menjelang hari raya dan saya cek harganya cukup lumayan, per kilonya 65.000 kalau mau dijual. Ya kita seleksi ya yang kayak gini, yang perempuan gini insya Allah nanti kita keluarkan saja, karena indukan saya juga sudah banyak ya. Ada berapa itu indukan, dan indukannya pun nanti juga mau saya seleksi, mau saya kurangi. Karena apa? Karena saya persiapan mudik lebaran, persiapan pulang kampung. Jadi ayam-ayam tidak ada yang ngurus. Makanya kalau momen lebaran kayak gini, saya biasanya memang saya keluarkan ayam saya ya. Saya keluarkan, saya ya jual. Kalau ada yang mau beli, kalau ada yang berminat ya saya keluarkan saja. Mau nggak mau, kadang nggak ada pilihan ya. Tidak ada orang di rumah dan ini nitip sama tetangga. Kalau ayam terlalu banyak juga kasihan. Termasuk dua ini ya, ternyata dua ini ada yang mau, ya sudah besok kita keluarkan, kita ya payu lah. Ya biar aja lah, itulah dinamika namanya kita berternak ya. Jadi kalau ada yang mau, ada yang minat ya kita lepas. Padahal ini kemarin mau saya jadikan pacekan, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak tahu ini beratnya per ekornya berapa ya, sekitaran pasti ya sekiloan ya. Karena memang ayam kampung tuh nggak kayak ayam pedaging atau ayam broiler, itu kan ayamnya berat-berat timbangan. Kalau ayam kampung ini sekitarnya sekilo. Kecuali kalau yang jago kayak gini bisa sampai 2 kiloan lebih. Tapi kalau yang cewek-cewek yang dirian ini biasanya sekiloan aja. Segemuk apapun ya sekiloan, karena memang juga ayamnya kan belum pernah produksi ya. Ayam dirian, ayam masih gadis ya kayak gitu. Malah biasanya kalau yang untuk dikonsumsi ayam lalapan di tempat kami lebih kecil dari ini. Yang beratnya ya sekitar 8 on, 7 on, tak lihat kayak gitu. Saya pernah lihat kayak itu, temen beli itu. Jadi begitu ya updatean seputaran harga ayam di tempat kami yang cukup ya signifikan menurut saya kayak gitu. Jadi dari kita aja dia ngambil 65, nanti bakulnya itu bisa jual 80, 75 itu per kilonya, dipastikan kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, memang saya beternak ini kan hanya hiburan ya. Jadi setelah besar kita jual ya lumayan, nanti duitnya bisa buat beli pakan yang lain-lainnya itu kan. Karena ayam-ayam kita di kandang ini kan perlu makan, perlu jagung ya, perlu fur ya. Jadi mau nggak mau, daripada kita ngeluarkan uang kantong ya yang ada aja kita jual, nggak apa-apa. Juga kan ayamnya kan bukan ayam spesial, hanya ayam Bangkok ya, kampungan, rumahan ya, bukan ayam-ayam kelas yang ya bagus lah. Ini hanya ayam-ayam biasa.
melihat harga yang segini ya lumayan menjanjikan ini, tentu kita semangat. Tapi kalau harganya murah kita ya nggak semangat ya, mungkin karena momennya lebaran ya. Nggak tahu kalau di tempat sampean berapa, monggo ya sampaikan di kolom komentar ya, biar kita jadikan perbandingan ya, di daerah sini berapa, daerah sini berapa. Kalau saya ini kan di daerah Kalimantan Selatan ya, jadi gitu-gitu di Kalsel tepatnya. Di tempat kami mau lebaran harganya 65.000 per kilo. Kalau di tempat saya memang ayam-ayam kampung ini dikilokan ya, kilokan bukan ekoran. Tapi kalau ayam ras biasanya ekor, tapi kalau ayam kampung kilo. Ini kan mau lebaran, orang konsumsi ayam kampung tinggi ya, karena untuk opor, untuk ya makanan lain kan itu kalau menggunakan sop ya soto. Nah, kalau menggunakan ayam kampung ini sangat enak, sangat ya gurih lah. Jadi ya inilah ya, sebagai peternak kita harus bisa membaca momen, harus bisa membaca ya situasi di mana kalanya kita harus melepas ayam-ayam kita. Kalau harga murah ya jangan dilepas, kalau ayam harga mahal baru kita lepas biar kitanya untung ya. Karena ya siapa sih namanya peternak, walaupun hiburan, walaupun sampingan, tapi untung tetap harus ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Makanya kita ya di momen seperti inilah kita bisa jual ayam-ayam kita bisa jual ternak-ternak kita, yang tentu memberikan keuntungan bagi kita peternaknya itu sendiri. Ya selama ini kita pelihara, kita rawat, ya saatnya kita petik hasilnya. Karena kalau kita beternak tidak ada hasil, yo sayang di waktu ya. Walaupun kita hasilnya nggak banyak kan, kita bisa konsumsi sendiri juga dagingnya. Nah itu lebih bagus ya. Ya itulah dinamika kita beternak ya. Tapi tenang aja, setelah yang ini habis, ada adik-adiknya itu kan. Di box tuh ada 4, di kandang sebelah yang bertelur 4, di box yang masih baru kemarin menetas ada 9. Nah sudah ada penggantinya lagi. Jadi saya nggak bingung ya, karena juga di kandang kami saya setting, saya atur indukan-indukan ini tidak berhenti untuk bertelur, untuk menghasilkan DUC agar kandang ini tidak sepi ya, tidak sedih, tidak terputus. Apalagi saya kan buat konten juga, buat video juga. Kalau sampai terputus kan sayang ya, walaupun channel kita channel kecil, channelnya ya biasa-biasa aja ya, penontonnya cuma kita dan teman-teman semua ya. Saya apapun itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu seputaran update harga ayam di tempat kami ya. Ya mudah-mudahan menguntungkan bagi saya tentunya sebagai peternak. Kami rasa cukup video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya peternak R3. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya bagi yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak R3.